Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Syafila Ayunina. Saya Jenny Aprita Arani. Saya Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang kepemimpinan dalam manajemen sekolah dasar. Ikut videonya. Yang pertama, hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku penduduk untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Adapun definisi kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama ada C.M. Bandel. Kepemimpinan seseorang sendiri mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendaki seseorang pemimpin untuk dikerjakannya. Yang kedua ada Gilder F. Perry. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar. 2. Teori kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku, pemikir, psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seharusnya. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Mereka harus patuh dan serta kepada pemimpin secara mutlak. Yang kedua, tipe laissez. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membicarakannya, melakukan tugas sendiri. Yang ketiga, tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Yang keempat, tipe demokratis. Pemimpin yang hanya tampaknya saja sikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap autokratis. 5. Tipe karismatik. Memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat. Yang keempat yaitu bagaimana hubungan kepemimpinan dan kearifan lokal. Kearifan lokal atau spirit lokal genius yaitu dipadankan dengan keselarasan, kepandaian, kesepadanan di suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak lepas dari suatu permasalahan. Untuk itu diperlukan suatu pemimpin untuk bisa menanggulangi masalah tersebut agar tidak terjadi di suatu daerah tertentu. Contoh kecilnya, baik kita ambil contoh kecil, misalkan terjadi angin deras dan terjadi banjir di wisata air terjun Waterfall seperti yang ada di belakang saya. Karena air terjun Waterfall adalah salah satu kearifan lokal di Lubuk Linggau, maka dari itu diperlukan penanggulangan agar tidak terjadi lagi suatu masalah yang menimpanya. Untuk itu diperlukan pemerintah yang akuntabilitas, yang artinya mereka melayani dan secara cepat menangani masalah yang ada. Dengan begitu, kehidupan sosial masyarakat di Kota Lubuk Linggau dan budayanya juga berjalan dengan baik. Di suatu daerah itu pasti memerlukan suatu kehidupan yang sepadan, selaras, tentram, damai, dan tentunya maka dari itu hubungan daripada kearifan lokal dan kepemimpinan adalah jika suatu masalah terjadi pada kearifan lokal di suatu daerah, maka dari itu diperlukan pemerintah atau pemimpin yang baik untuk segera menanggulangi masalah tersebut.
Yang kelima, kepemimpinan sejati. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin. Justru, kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kerendahan hati. Selanjutnya itu apa dan bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin atau jabatan formal itu biasanya mengemban amanah, tetapi sekarang banyak pemimpin yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tidak amanah. Maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki karakter seperti berikut. Yang pertama, hati yang melayani. Seorang pemimpin yang berhati melayani, pastilah dia mengemban amanah yang ia lakukan dengan baik. Pemimpin tak hanya memuaskan mereka yang dipimpin, tetapi juga sungguh-sungguh memuaskan Tuhannya. Yang kedua, pemimpin yang fokus pada hal spiritual daripada duniawi. Dan yang terakhir, pemimpin yang mau terus belajar. Yang ketujuh, ada syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, ada kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, ada kemampuan, sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Ada kelebihan dalam persyaratan. Yang pertama, ada kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, ada prestasi, gelar sarjana, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang ketiga, mampu bergaul dan memiliki stabilitas tinggi. Yang keempat, ada status, kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Yang ke-8, ada ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Wageruman menjelaskan bahwa seseorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri. Yang pertama, penglihatan sosial, artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua, ada kecakapan berpikir abstrak, dalam arti seseorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, ada keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menangani emosinya belum mantap, dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak bisa dijadikan pemimpin, sebab seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. Setelah itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.